Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Are you feeling good? Happy? Setelah lebaran liburan. Liburan. Setelah lebaran liburan enggak? Liburan enggak? Ya, banyak enggak. Ngasih jadi kalau kerja kalau di daerah saya itu harus ngasih itu biar lancar judulnya, lancar kerjanya gitu. Empat kali gitu. Saya siap kasih. Okay, before we begin, let's pray based on your belief. Pray, begin. Finish. Kita lanjutkan materi kita. Jadi kalau nanti waktunya sampai, kita nanti akan bahas beberapa materi sekalian ya. Nah, jadi biar minggu depan kita sudah selesai gitu ya. Nah, terus sebenarnya masih itu satu pertemuan untuk game ya, tapi mungkin kita bisa ambil setelah UTS mungkin ya. Mungkin ada satu pertemuan yang kita khusus game buat ambil nilai kelompok ya. Jadi setelah UTS saja kita nanti ada satu pertemuan kita main game kelompokan buat ambil nilai kelompok ya. Seperti itu ya. Jadi nanti next ya sebelum kuliah sampaikan besok kita game gitu ya, dan pastikan semua juga bisa hadir ya biar keisi nilainya seperti itu ya. Jadi buat tambahan nilai kalau misalnya nilai kalian ada yang kurang di tugas nanti bisa dibantu untuk nilai kelompok seperti itu. Oke, nah kita lanjutkan materi yang terakhir kita bahas apa? Adjektif benar ya, saya dengan bisik-bisik ya, adjektif kata sifat ya. Nah, kita akan bahas tentang adverb. Apakah masih kaitan sedikit dengan kata sifat? Masih ya, masih boleh ya. Nah, adverb itu apa? Kata sifat itu adjektif. Kalau adverb kata apa? Apa contoh? Adverb kata keterangan. Nah, namanya kata keterangan berarti fungsinya bisa menerangkan, memodifikasi, menggambarkan kata kerja, kata sifat atau kata keterangan itu sendiri. Namanya juga kata keterangan ya, menerangkan atau menjelaskan. Nah, ada beberapa jenis kata keterangan ya, nanti kita bisa bahas sekilas-sekilas. Nah, kata keterangan. Nah, jadi intinya kan kalimat itu subjek dan predikat cukup ya. Ketika ada subjek wajib ada predikat, ketika ada pelaku wajib ada kata kerja. Nah, boleh nggak kalimat itu ada objek boleh? Boleh nggak kalimat itu ada kata keterangan boleh? Boleh nggak kalimat itu nggak ada objek tapi langsung kata keterangan boleh ya? Jadi intinya subjek predikat cukup. Ketika ada kata keterangan nggak oke, kalau nggak ada ya nggak masalah ya. Subjek predikat bisa berdiri bisa sendiri. Nah, kata keterangan biasanya kan menggunakan subjek, predikat, objek, kata keterangan, subjek, predikat, kata keterangan dalam satu bahasa Indonesia seperti itu ya. Nah, kata keterangan pertama adalah kata keterangan waktu. Namanya kata keterangan waktu berarti menjelaskan waktu. Baik waktu yang saat ini, hari ini, besok, waktu yang berlalu, waktu yang akan datang. Namanya keterangan waktu ya. Nah, kelas itu lampau, bisa rasmi dari minggu lalu. Plasma maka bulan lalu, hasil maka tahun lalu. Terus misalnya kata go itu juga lalu. Cuma dia letaknya di belakang, kalau plasma di depan plastik. Nah, kalau go itu juga artinya lalu, cuma dia letak di belakang. Misal a week ago, 2 days ago, misal. Ya, a month ago, sebulan yang lalu. Jadi kelas itu mesti di depan. Kalau go itu mesti di belakang, artinya sama, lalu. Terus yesterday kemarin, next itu next day maka hari berikutnya, next year maka tahun berikutnya, tahun depan.
atau diikuti dengan add in on, diikuti hari ya, misal Sunday, Monday, terus bulan ya dari Januari sampai Desember, atau nama tahun, jam, menit, detik ya, durasi misal berapa jam, 1 hour, 2 hours, terus IM. Nah kalau dalam bahasa Inggris itu kan dia mentok di jam 12 ya, ada jam 24.00 ada. Jadi pakainya IM. Kalau jam 12 malam sampai 12 siang kita pakai IM. Maka kalau jam 7 pagi 7 IM. Nah, terus misal IM dari 12 siang sampai 12 malam. Maka kalau jam 11 malam dari IM. Enggak ada jam 23, 24, 22 dalam bahasa Inggris ya. Dia cukup di 12. Jadi kita bisa pakai IM atau PM. 11 PM, oh berarti malam. 11 PM berarti siang. Nah, jadi tidak perlu harus pakai misal jam 11 siang, misal 11 o'clock in the afternoon, tidak selalu seperti itu. Terlalu panjang ya, jadi pakai PM sudah cukup ya, simple, singkat. Misal I get up at 5 PM cukup. Ya harus I get up at 5 o'clock in the morning, boleh, cuma dia lebih panjang. Terus waktu-waktu misal in the morning, in the afternoon, in the evening. Kalau sore menjelang malam kita pakai ini. Kalau nggak tidur, nah. Terus misal itu tengah malam ya, di hari yang tengah malam, on the weekend dan sebagainya. Jadi keterangan waktu. Nah, keterangan waktu letaknya di mana? Bila kita belajar pertanyaan, subjek predikat kita sudah sebutkan dalam kalian. Keterangan waktu diletakkan ya setelah kata kerja atau setelah objek. Jadi posisinya dia nggak bisa diletakkan di depan. I have breakfast in the morning, bukan in the morning I have breakfast. Kalau makna sebenarnya nggak masalah, cuma kalau secara aturan nggak pas ya. Aturannya subjek itu saya sarapan di pagi hari ini. Besok mau aku sarapan. Maknanya sama, cuma untuk aturannya kurang pas ya. Tetap subjek, predikat, dan nanti keterangan waktu. Terus boleh nggak keterangan waktu di tengah? Boleh, asal dari depan ya. Kalau kita tambah yang lain boleh. Misalnya saya breakfast in the morning with fried rice. Aku sarapan di pagi hari dengan nasi goreng, boleh. Tetap letaknya setelah predikat. Terus misal, boleh nggak diletakkan secara objek? Boleh. I read the newspaper in the morning. Aku baca koran di pagi hari, boleh. Nah, jadi bisa diletakkan setelah predikat, bisa diletakkan setelah objek, tapi tidak di depan. Kalau cuma sekedar cerita esok mau aku sarapan, tidak masalah ya. Kalau bahasa Inggris habis itu. Jadi kita bicara apa ya? Keterangan waktu diletakkan di belakang atau di tengah. Nah, terus kita ke sini nih, kata keterangan frekuensi. Nah, frekuensi itu kita keselingan ya, berapa kali dalam waktu tertentu. Nah, bisa kayak kata ini nih, what is always, selalu, usually, often, sering, sometimes, kadang-kadang. Kalau seldom, jarang. Kalau never, enggak pernah. Never itu berkata not ever, enggak pernah ya. Nah, jadi kita akan bahas itu nih. Nah, keterangan frekuensi selalu diletakkan sebelum kata kerja. Misal, I always love you. I love you always bisa, cuma nggak pas. Always I love you ya nggak pas. Jadi frekuensi kayak dari always sampai ever diletakkan setelah subjek sebelum verb. I love you always nggak pas ya. Tidak kata keterangan beda letak ya dalam sebuah kalimat. I usually go to school. I never eat junk food. Junk food itu kayak makanan cuma saji instan ya. I seldom drink coffee. Aku jarang baca novel, baca buku. I sometimes drink coffee. Aku jarang atau aku kadang-kadang minum kopi. Nah, jadi menunjukkan frekuensi diletakkan setelah subjek sebelum kata kerja.
Itu kalau frekuensi. Nah, bisa nggak kata keterangan frekuensi kita gabung sama kata keterangan waktu? Bisa, asalkan posisinya pas. Misal, I usually go to school every day. Aku biasanya pergi ke sekolah setiap hari. Boleh, asalkan frekuensi memang letaknya setelah subjek. I go to school every day, usually you write so. I go to school usually every day, you write so. Kalau sekedar omongan biasa, nggak masalah ya, cuman tetap letaknya ya, grammar kan pakem ya, grammar itu kan pakem, jadi ya tetap letaknya setelah subjek. Terus kita tambahkan misal I sometimes eat fast food on the weekend. Misal aku kadang-kadang makan makanan cepat saji di akhir minggu. Dia tetap sama, dia letaknya setelah subjek. Kata keterangan waktu ya bisa diletakkan setelah objek atau mungkin setelah verb ya. Nah, jadi seperti itu ya, kita letak ya komposisi. Terus misal kalau ada kayak kata apa ya, misal hari apa ya, harian, bulan ya, yang biasanya mungkin bulanan atau tahunan sama, dia diletakkan setelah verb atau setelah objek. Saya tambahkan kalau ada yang bilang. Ini tertulis bahwa sama ya, diletakkan weekly itu harian, weekly mingguan, nanti bulanan, weekly atau annual tahunan. Misalnya ya, mungkin annual adalah pernah membuat kata annual event, maka event tahunan, annual itu maka buku tahunan. Nah, biasanya ulama kayak SMA kuliah ya, sekolah itu misalnya annual group, annual event. Nah, maka tahunan, maka bisa diletakkan setelah satu atau objek ya. Andri akan memberi aku bayar tagihan bulanan. Misal aku menggunakan internet bulanan. Aisyah sendiri aku biasanya kalau berenang mingguan. Misal aku kalau beli kuota harian itu misal ya. Terus kalau bisa kayak lebaran secara tahunan. Terus catering reunion juga tahunan misal seperti itu. Jadi diletakkan secara objek atau secara terus apalagi ya, tadi ini kalau misal ada kata berapa kali dalam waktu tertentu, sekali itu apa itu? Once, bukan ons. Ons itu ons, ons itu ons ya. Ini once ya. Agak sedikit beda ya. Perkecualian once ya, bukan ons ya. Terus dua kali itu twice ya, twice bukan two times. Kalau 3 kali ke atas baru normal pakai angka 3 times, 4 times seperti itu. Jadi khusus untuk 1 dan 2 itu one sama twice ya, nggak ada one time, nggak ada two times, nggak ada. Nah, sama halnya kayak kita di angka 1, 2 itu misal 11, 11, 12, 12, 13, 13 sampai ke belasan pakai nothing. Nothingnya belasan ya, teenager ya, dari kata belasan tahun teen. Maka mulai angka 3 ke atas itu normal ya. Tapi kalau 11, 12 itu dia biasanya khusus dalam bahasa Indonesia. Once, twice, 11, 12 kita ganti atau tutin ya. Seperti itu. Nah, sama diletakkan setelah verb atau setelah objek. Nah, yes, misal, I take a bath twice a day. Aku mandi 2 kali sehari. Ya, kalau bisa musim hujan sehari. Misal ya, I take a bath once a day. I play tennis once a week. Aku main tenis sekali dalam seminggu. I drink medicine 3 times a day. Nah, normal dipakai kata tadi. Aku minum obat 3 kali dalam 1 hari. Kita pergi ke konser sebulan sekali, bisa kita bertemu di reuni setahun sekali. Nah, jadi seperti itu. Terus misal kalau ada kata sekian
sama everyday setiap hari, every week, every month, every year setiap tahun. Ya sebenarnya maknanya sama kayak tadi, weekly, daily, monthly sebenarnya sama ya, cuman kita pakai versi yang lain. I study English every week. We go to the college misal every day. We go to the work every day. We have breakfast every morning. Jadi seperti itu. Itu keterangan waktu. Terus kita ini nomor 1. Ini kita disuruh mengurutkan. Misal ada kata ini random acak nih, kita suruh mengurutkan dari satu kalimat yang dipasang sesuai dengan kata keterangan waktu. Time ya, masuk waktu itu sama, itu kayak memang nama masaknya ayam setiap Jumat ya. Dua sometimes ya, football Sundays ya, sometimes ya, bukan sometimes ya, sometimes ya. Tiga akhirnya guru fisiknya nggak pernah pergi mancing ya. Guru fisiknya apa? Mary over goes to the library. 5. Usually have breakfast at 9 o'clock. Aku selalu always go to school ya. Aku selalu pergi ke sekolah telat. 7. Usually eat lunch sama ya, eat lunch at 2 o'clock. Terus yang terakhir, ini pertanyaan do benar, do you often go swimming in summer? Biasanya untuk menanyakan keseringan pakai do ya, menanyakan apakah misalnya do you love me, do you remember me, misal do you often go to school, pakainya tapi ini kita bahasa presis ya. Nah, kata keterangan tempat tadi waktu ini tempat. Nah, kita ambil yang itu sekiranya berfamiliar ya. What is airport? Bandara. Itu bandara ya, konteks terus taman parkir ya, beda ya. Playground main di tanah, biasanya juga dimain di atas tanah ya. Di taman bermain biasanya kan ya di tanah, bawah tanah biasanya. Terus sinema bioskop sama dengan movie theater ya. Stadium kalau di gereja. Nah, terus misal factory, pabrik, bukan satu-satu lebih ke company ya. Nah, kalau pabrik itu lebih ke menghasilkan jasa barang ya, barang ya. Company itu nggak selalu barang, tapi bisa juga jasa berbeda. Terus amusement park, taman bermain, taman hiburan rakyat bisa, taman hiburan remaja. Nah, terus bridge, jembatan. Terus kalau kok pengadilan, kira museum nih kan ya. Terus ini nih bakery, bakery ya. Terus misal ya sekiranya dulu, ini nih farmasi, apotek. Selain itu apotek selain farmasi apa? Drugstore. Nah, terus ada drugstore itu toko obat, bukan pikirannya toko obat yang drug itu enggak, cuma dia toko obat ya. Selain farmasi ya, dasar itu apotek ya. Terus kalau ini farm, peternakan, pertanian bisa. Urban resource itu kan
semuanya. Terus, oh ini nih, bakers, bacers, toko apa? Toko darah biru. Apa saja? Itu kayak toko apa ya? Menjual itu kayak sejenis jadi sama, enggak, itu sama. Apa? Jualan lagi, salon bedak. Kita beli kan? Toko apa? JHENDST. Hah? Apa? Loh, ini banyak Pak. Apakah toko salon kita? Toko apa? Menjual apa? Namanya toko bahan kimia ya, kata industri kimia, bahkan obat-obatan ya sejenis. Bukan salon ini, bon. Nah, kata keterangan tempat sama posisinya kayak tadi keterangan waktu diletakkan setelah objek atau predikat. Nah, keterangan tempat ya, misal I sit on the chair, aku duduk di atas kursi. Nah, mesti pakainya on di atas. I enter to the class, you follow to eat the library. Boleh nggak keterangan tempat jajan boleh? Boleh sekali, asalkan letaknya memang kalau nggak salah objek nggak setelah bentuknya warna apa ya. Nah, misal kamu pinjam buku di perpus hari ini, atau kamu pinjam buku hari ini di perpus boleh. Waktu dan tempat kalian bolak-balik nggak masalah. Kecuali frekuensi ya, frekuensi itu kayak paten ini setelah satu jam. Selain itu, buku tak update sebelum semata tempat atau setelah nggak masalah, atau sebelum kata keterangan waktu atau setelahnya nggak masalah. Terus misal boleh nggak ditambahkan keterangan frekuensi boleh. Misal I sometimes borrow a book in the library on Friday. Aku kadang-kadang pinjam buku di perpus di hari Jumat boleh ya. Tetap letaknya di sini, waktu tempat mau dibolak-balik pun nggak masalah. Kita bicara apa? Terus kita kesini nih. Nah, here dan there. Here itu artinya di sini. Maka nggak perlu pakai ini, here basir here cukup. There itu artinya sudah di sana, nggak usah pakai in there, itu basir ya. Jadi here, kan here itu datang ke sini, nggak usah kami. Nah, ya. Pergi ke sana go there, nggak usah go in there, nggak usah ya. Jadi here itu di sini, there itu di sana. Oke. Nomor 1, here 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soalnya digambarin itu ya. Oke, siap. Terus kita kesini nih. Kata keterangan tingkatan. Tak seperti kita aja ya. Nah, keterangan tingkatan itu kayak ini misalnya. Kalau misal kalian ingin menyebutkan kata ini, tuh, very dan enough, terlalu sangat dan cukup ya. Ini masih tidak sedikit dengan kata selanjutnya saya lupa. Nah, tuh itu terlalu, tuh dengan dua bacanya sama, cuma dia tidak konteks ya. Yang satu akar, yang satu artinya terlalu. Misal terlalu panas, maka diletakkan sebelum kata sifat tuh. The coffee is too hot. Misal kopinya terlalu panas, terlalu cantik maka too beautiful. Terlalu sulit maka too difficult. Nah, kalau kata very sama diikuti sebelum kata sifat. Misal very hot, very beautiful, very interesting, ya, very good. Misal seperti itu. Cuma kalau kata enough cukup itu harus diletakkan setelah kata sifat. Misal cukup panas, hot enough. Cukup bagus maka good enough. Ya. Cukup dingin, cukup enough. Nah, cukup sulit maka difficult enough. Cuma letak tambah sedikit di kata sifat, tapi ini juga termasuk kata keterangan sifat.
Ya, cepat. Ada utang ya. Nah, terus kita ke sini kata keterangan khusus ini khususan agak sedikit beda. Kata keterangan cara itu dia hanya menggunakan kata kerja. Misal kayak gini ya, read carefully. Kata keterangan cara itu dibentuk dari kata sifat ditambahkan ed. Kayak gini. Nah ini kata keterangan cara dibentuk dari kata sifat ditambah artinya dengan beautiful itu cantik. Kalau beautiful dengan cantik, lebih ke cara. Terus happy bahagia, happy dengan bahagia. Isi mudah, isi maka dengan mudah. Automatic. Terus automatically maka secara otomatis. Nah maksudnya keterangan cara itu. Jadi fungsinya dia menerangkan caranya. Bisa kayak di gambar ini. Read carefully. Membaca dengan hati-hati. Berarti cara dia baca. Terus walk slowly. Berjalan dengan pelan. Cara dia jalan. Ya. Terus walk quickly. Cara berjalan dengan cepat. Sleep quickly. Misalnya dia tidur dengan andam. Sings beautifully, menyanyi dengan indah, dengan berarti caranya dia menyanyi bukan secara orang ya, tetapi cara dia menyanyi. Nah, jadi kata keterangan menyanyi itu. Terus misal ya, clearly dengan jelas, tak kasih beberapa sampel ya, correctly dengan benar, beautifully dengan cantik, kalau beautiful saja ya. Terus happily dengan bahagia, bukan dengan kata ini. Believe happily forever, believe happily ever after. Nah, kita hidup dengan bahagia selamanya. Caranya, I study hard. Kata hard itu pada hati ini pengecualian. Bisa nggak kalian sering memakai I study hard, I work hard, maka bekerja dengan dia. Bukan hal itu keras secara fisik, bukan ya, tapi cara dia bekerja. Dia keras ulet gitu loh maksudnya, bukan keras yang benda. Bukan ya, tapi dia keras dia gitu, ulang lagi maksudnya. Gimana? Terus pasti supaya ada pasti fluently, asli English fluently, accidentally dengan tidak sengaja, automatically otomatis ya, carefully dengan hati-hati. Carelessly itu sembarang. Cuma aku tambahan. Terus keterangan cara diletakkan di mana nih? Nah, keterangan cara diletakkan setelah verb atau objek. Sama. Misal, mobil itu berjalan dengan cepat. Mobil cara mobilnya melaju ya. Mobil melaju dengan cepat. Berarti mobilnya itu cara melajunya lewat terus. Jadi bisa diletakkan setelah objek. Atau misalnya man speaks English slowly. Laki-laki itu kalau ngomong bahasa Inggris itu pelan-pelan, diletakkan setelah objek. Cara dia bicara, cara berlaku. Terus kalau kita dengan keterangan waktu dan tempat bisa nggak bisa? Tetap bisa, cuma waktu dan tempat itu biasanya. Tapi kalau keterangan lain ditaruh di belakang ya nggak salah, bisa. Dan di situ selalu menari dengan indah di panggung malam itu. Atau gadis itu selalu menari di panggung malam ini dengan indah, nggak masalah. Tiga ini kalian bolak-balik nggak masalah, asalkan frekuensi tetap stay tune di stay tune. Misal seperti itu ya, dia tetap di sini. Ini cuma masalah kata ya. Sama misal ya, mobil itu melaju dengan cepat di jalanan setiap hari, atau misal mobil itu melaju di jalanan setiap hari dengan cepat ya, boleh bolak-balik. Aku selalu nonton TV dengan serius 2 kali
di tengah malam di ruang tamu dengan serius ya nggak masalah bolak balik aja di bolak balik ya boleh seperti itu ya kalau bisa keterangan ya. Terus kita kesini verb selesai untuk verb ya. Kita kesini preposition. Preposition itu masih relate dengan apa sih preposisi? Preposisi kata keempat. Preposisi masih terkait dengan kata keterangan, masih terkait ya, masih terkait. Preposisi itu kata depan. Namanya kata depan. Apakah selalu letak di depan? Nah, iya, tetapi bukan berarti terus di depan sebelum subjek. Memang benar letaknya di depan. Biasanya preposisi diletakkan sebelum kata keterangan, tepat ataupun waktu. Nah, jadi preposisi ini tetap masih mirip dengan keterangan tadi, waktu dan tempat. Misal kayak ini. Kata act in on. Nah, ya, act in on. Bisa ini. Kenapa dengan kata act in on? Nah, act. Kapan sih saya menggunakan act in sama on? Misal kalau kursi pasti on the chair, di atas kursi. Apakah bisa in di dalam? Gak bisa. Saya duduk di dalam kursi kan nggak mungkin. Memang aku makan kecil ya, nggak mungkin. Terus kalau ruangan pasti pakainya in di dalam. Nggak mungkin on di kelas, di atas kelas, di atas lantai, nggak mungkin ya. Jadi, nah, app itu untuk lokasi yang dia lebih spesifik ya. Lokasi yang dia lebih detail, lebih spesifik itu adalah app. Nah, kalau in itu lebih sesuatu yang kita bisa masuki, ada ruang tertutup, bisa di dalam kelas, di dalam ruangan, di dalam kotak. Nah, sama itu hampir-hampir mirip ya. Tapi kalau app itu misal kalian tinggal di daerah mana, bisa pakai app. Kalau in itu biasanya kayak nama kota, misal in Sukoharjo, in Solo, bukan app Solo. App itu bisa lebih spesifik kayak misal nama kecamatan, nama desa, pakai app. Kalau in itu lebih luas, nama kota, nama negara, ya yang intinya kalian itu hidup di dalamnya, di dalam kota, ruangan tertutup dan sebagainya, itu in. Kalau on itu segala sesuatu yang ada permukaan, misal di atas lantai, di atas dinding, di atas genteng. Nah, jadi ada sesuatu yang masih menempel di atasnya, pakainya on. Biasanya seperti itu. Meja ada di atas kursi, meja ada di atas. Bisa ngomong meja ini, kursinya sih gede, kita balik ya. Kursi ada di atas meja. Bisa seperti itu. Act in on, ya. Oke, sudah ada sehingga kalian tinggal kalian makanya soal. Oh, nah kok bisa jawab? Nah, itu asal ini. Agak berkenaan. Oh ya udah, nah seperti itu ya. Jadi terus lanjut di dalam kantor ya, di atas kursi itu kayak tempat tiduran yang ini seperti itu kayak normal ruangan. Sesuatu kayak nama paling umum apa ya, nama tempat umum yang spesifik, on table, in small village, bisa kota negara, itu kayak pokoknya tempat umum itu kalau dinding dua mesti on, book itu mesti sebenarnya sudah ada di baca. Biasanya paling saya kalau suka pengambilan dari slide di sini. Oke, hospital tempat umum di dalam halaman, ada library, ya misal, nanti bisa dibaca untuk tambah dikit
info aja. Ini tadi dalam mobil, kalau ada kendaraan sesuatu di dalam bis, kayak ini. Itu sudah, ini bis tak cepat. Terus kalau keterangan tempat, add-in on, kalau itu keterangan waktu yang tadi ya. In kita ada spesial negara tempat daerah in itu juga tempat umum ya, rumah, general place. Kalau ada sesuatu yang memang dia ada permukaan, intinya kita bisa letakkan di atas. Keterangan memang ini kita kesini. Kata on, pernah dengar kata above? Nah, bukan above ya, above. On itu di atas, artinya sama-sama di atas. Cuma kalau on itu ada sesuatu yang nempel antara benda bawah, benda atas nempel. Kalau above itu dia lebih tinggi di atas, tapi dia tidak kontak langsung dengan bawah. Misal on itu kayak pensil atau pulpen di atas meja nempel. Kalian duduk di atas kursi. Terus misal saya berdiri di atas lantai. Kalau itu sesuatu yang biasanya melayang, lampu di atas kalian, jam dinding di atas kalian, terus AC di atas kalian. Kan nggak mungkin kalian AC kalian bawahnya nempel, kan nggak mungkin ya. Nah, terus kayak misal ini pesawat di atas kalian, ya misal terbang, hewan terbang kumpul nanti di atas kalian. Terus kalau topi kira-kira kan ada above, topi on atau above kan silakan. Nah seperti itu ya. Jadi terus lukisan sesuatu yang tergantung itu pakainya awan menggantung ya. Kan kalian nggak pernah nempel ke awan ya. Nah seperti itu bisa. Ya bisa. Oh ya benar. Kalau dengan yang baru nggak tahu. Jam di atas perapian, tunggu perapian. Mesti kan kalau di nempel kan berarti kan termasuk tebakan ya. 3 4 itu kayak apa ya? Kan biasanya kalau gambar itu biasanya dia kecuali dia di wall ya, pakainya on. Terus kalau misalnya buat airplane itu mesti counter itu kayak ngaji yang ada lagi yang bisa buka 7 sesuatu kaitan sama alam, matahari, bintang itu pasti bang. Terus ini tester itu nggak lampu yang itu loh, tester itu kayak lampu yang begitu. Nah bisa dia nempel ya. Terus mesti on. Kalau kalian yang melayang ya. Terus 10 standing fan. Standing fan. Kan kamu sudah berdiri dan tidak nakal ya. Beda kalau fan yang di atas ya harus standing fan mesti di bawah. Ada yang harus standing fan nempel kan enggak mesti gitu.
sini. Terus pernah mendengar kata di bawah? Nah, sama. Under itu nempel. Sesuatu yang nempel. Tulisannya under ya. Oh, under berarti under di bawah nempel. Kalau below bukan below ya. Below itu, nah, jadi tidak ada kayak below itu kayak jadi nggak nempel. Atau biasanya juga kayak sesuatu yang lebih kayak sama itu, misal di bawah titik derajat, di bawah, nah ya seperti itu. Jadi under nempel, below itu nggak nempel. Oke, kira-kira under 2, under ya 3. Bisa kaitan sama alam, mungkin mesti dulu alam ya. Ikan, dua, misalnya ikan benang, nah itu biasanya bilo, itu lima under ya, under benden, muslim, under menteri, dan pas under sekapur itu kemarin kapur ya. Terus Yesus berkhusus kayak tempat ya, kayak tempatnya Yesus kayak gitu ya. Terus, nah sesuatu yang menggantung itu bilo, udah ada sebenarnya bilo, nah maksudnya seperti itu. Kayak gitu gantungnya, gak ada semua, ini sama pun. Nah ya, kucing under, gelap under, ya, miris under, deliver, sungai air itu mesti bilo. Terus kotak kos biasanya kan digunakan kan agak tinggian biasanya ya. Nah seperti itu. Terus ada kayak temperatur, unsur-unsur fisika kimia gitu. Terus ada matahari bintang ya, pakai yang gitu. Terus tidak ada semua. Terus kita tambahkan yang lain ya, kata preposisi yang lain. Ya, misal ini nih behind, misalnya bayi bacanya behind, terus behind di belakang, in front of, di depan, next to, di samping, next to sama dengan close to, di samping nempel ya, nempel ya, di samping tapi nempel, mungkin di antara kita jadi di kanan kalian tengah-tengah, berarti di antara aku, di antara kamu dan dia. Tengah-tengah di kanan ada itu bibir. Kalau dia kita dua nggak satu, itu maksudnya kita dua ini nggak jadi. Ini kan kalau next itu sesambungnya nempel. Kalau dia itu juga dua. Yang itu dua nggak jadi ada. Orangnya berangkat dulu. Orangnya berangkat dulu. Oh berangkat. Aku itu enggak ya. Allah itu jauh selayang. Nah, ini di dalam di atas. Terus apa lagi ya? Allah itu sama dengan over ya sama. Terus ini nih, around. Yang manis. Berapa kita mengelilingi. Terus itu berlawanan, sebenarnya jadi ada jalan nih, asal ya. Kalau di depan itu berarti tidak ada jalan nih ya. Kalau crossroad atau crossroad itu ada jalan. Nah, berarti kan berseberangan, ada depan tapi ada jalan biasanya. Kalau musuh itu kayak memasuki melewati. Nah, next itu sampai bulan bisa. Emang, terus hanya kamu. Siluman biasanya kita sama orang dari kok kayaknya nggak pas deh. Apa yang pakai rasanya ya? Jiwa. Siluman capek. Kamu nggak jadi anak lagi. Pakai ini nggak capek.
Terus bagaimana kita meletakkan letak posisi sama buku ada di atas meja, maka yang punya dulu book is on the table ya. Ketika bendanya ditukar pakai is, ketika bendanya ditukar pakai sama ya. Book is on the table. Kalau buku-buku di atas meja maka tinggal books on the books are on the table ya. Jadi kalau bendanya satu pakai is, bendanya menjadi satu pakai murid-murid ada di dalam kelas, maka the students are in the classroom. Kalau seorang murid ada di kelas, maka yang tinggal a student is in the classroom. Terus bisa anak-anak ada di halaman dan juga ada ya. Ada di dalam hatiku. Oh, you actually might have a mistake. I think your heart, pada di hatimu. Jadi kamu yang nggak pernah aku. Seperti itu ya. Kita oh ini kok nggak apa-apa, nah ini salah. Ini sih. Di mana Nasoki ini ya. Kalau ini di atas layar maka apa over oke, satu ini dua tiga C ya under Pak D between A ini ya sudah otomatis satu pizza di mana kotak ini pertanyaan ya dua kita di mananya lampu between tiga two dogs oke Pak itu tahu nomor ya jendela di mananya sofa behind ya keju beberapa keju di mananya pilih lima ini tuh kakak sama dengan nilai kita oh ya karpet dia saya jujur bukan ornamental karpet di mananya sofa in front karpet ya oke di belakang ini kasih aja sama dia belakang lampu di mananya Pak oke di bawah ya ada layang ya oke terus 9 sudah 9 tadi ya tapi di mananya buku pilih 10 gambar picture on polisi on 11 segala sesuatu yang melayangnya pasti ya 12 dua ikan ini di atas air di atas air ikan ya oh ikan itu kan di atas air ya ya di atas air benar nggak benar bebas ya jam di mana yang batal ini jam kalau saya jam
ini sama ini. In, Pak. Des itu bambu yang ada laci, ya kayak gini. Kalau meja kayak itu jas meja biasa. Kalau des itu biasanya meja ada laci-laci itu biasa. Nah, lebih bambu dibuat bentuk apa? Lemari pakaian. Bambu ini di mananya? Ini sama ini berarti ini. Terus lemari pakaian di mananya bambu? Kuncinya di atas depan ya. Terus 6, lukisan di mananya lemari. Lukisan di belakang bisa ya. 7, kaos kaki di mananya sepatu. Ini front of. Dia apa ya? Terus bambu dibalik ini bambu di mana bambu ini front of. Terakhir, ora majalah di mananya kita. Kok saya bergambar ini ya? Mau ini. 1, beauty parlor itu kayak beauty salon. Post office. Emang bisa sama juga. Ini emang juga berdua. Taman di mananya kantor polisi. Ada sih jawaban dulu. Oh enggak kan kabarnya di bawah. Tapi ada ini nggak pernah dibeli ya. Kabarnya di bawah. Bangunan. Oh iya ya. Iya. Tapi ada jalan cross-road. Pak. Ini bangunan ya, tidak ada akses. Tidak ada paham ya. Nah, biasa seperti itu. Terus kita ke sini. Oh, terus Iman bisa juga untuk bantu seperti ini. Kapan kita? Nah, kalau bisa saya lahir di bulan Februari pakai Iman atau F? Bulan apakah on? Apakah in? Hari apakah in atau on? Nah, itu ada ya, ada rumusnya. Sekali itu spesifik. F itu spesifik. At 7 o'clock. I get up at 7 o'clock. Nah, F itu bisa untuk jam yang dia sudah spesifik ya. Terus atau yang kaitan sama prosedur liburan, misal Christmas, Idul Fitri, Thanksgiving, Mother's Day, itu pakainya F. Kalau on diikuti hari dan tanggal. On Friday, on Wednesday. Nah, on 16 January ya, jadi on diikuti hari dan tanggal. Kalau ini diikuti bulan dan tahun. Nah, itu biasanya membuat bisa mengenal saya lahir misalnya pakai tempat tanggal lahir. Saya lahir di mana? Oh, pakai nain kalau pertama in Surakarta. Terus bulan atau tahun dulu, mau bulan atau tanggal sih. Nah, itu pakai nain. Bulan tahun itu in, kalau tanggal dari on sih. Bisa mau sih maka ini kalau bisa kok tanggal kembali pakainya on Friday on bisa ya. Terus ide itu biasanya kaitan sama aplikasi berapa abad. Terus kalau untuk musim atau berapa waktu yang diajak periode bisa dalam beberapa waktu, dalam beberapa jam, beberapa menit itu pakainya in.
ya. Nah, kalau inde mesti hidungannya inde absoluti mesti inde. Kalau at night nggak ada ignite ya, ignite itu nggak ada, in the night juga nggak ada, adanya at night. Terus on diikuti bagian dari hari, on Friday night, on Monday morning. Sebenarnya harus enak ya, sudah ada sebenarnya. Nah, ini keluar ya. Sudah ada sebenarnya. Minta sini, add on. Ulang foto itu ya. Foto sih. Coba ditulisin ya. 8 PM. Wednesday. Coba sih ya, nanti kita lihat 2000. The morning mesti ini. Terus bulan March 15. Ini aduh kita tulis ya. Perlu kita lihat demikian. Apa ya? Oke, sama ya. Midnight. 2018 ini the afternoon ini ya sangat kabeh ya wis semua kita ya adding on ya tadi balik ke tadi muslim jam spesifik hari Jumat hari ya tanggal hari terus bulan tahun untuk ini ya, the morning mesti the morning weekend itu bagian dari hari midnight sama dengan main pakai app ya. Nah, coba mana? App dua coba saya ya dari 20 ini 30 PM. Pokoknya jangan ganti tanggal muncul tadi ya, saya ambil dari situ kali cuma nggak ganti bulan, nggak ganti tanggal, nah seperti itu. Ini sedikit aja, sedikit ya Pak, sedikit. Ini jam kedua jika kamu satu atau dua.
Pulang bukan. Kosong. Oh, kosong. Ini beneran kosong. Ya. Terus ini sekalian gimana? Bukan kosong. Bukan kasur jalan. Kalau enggak itu tak ada sekali sama sekali yang nggak sampai ke mana, tapi mau dasar. Apa beneran kosong nggak? Enggak, Bu. Ada Oke, berarti kan tetap ada job. Bukan ada job. Oh ya, tapi udah sebagian kalau bilang kayak ada sesama. Ya, ya. Kemarin kita ada sama anak-anak kan. Pertanyaan terus ya usah pakai musik karena tadi mana punya musik lagi. Itu ya nanti sampai jalan nanti kita masukin di satu gedung ya. Sama nanti ini salah satu kabar di sana kampus ya, juga ini mengisi di konten. Ikut jadi juga. Conjunction. Biasanya kalau bahasa Inggris belakangnya ion bisa dengan televisi, television, conversation, conversation. Kenapa ini muncul S aku? Conjunction. Nah ini nih kata apa nih? Tadi sempat kestil kata sambung atau sambung. Nah kalau kata sambung sama fungsi hubungnya apa? Jadi disambung apa? Iya. Disambung apa mulai? Sambung hubungan yang sangat putus. Iya. Halo deh, nggak ada deh. Halo deh, oh halo deh. Halo kak, oh halo. Oh, halo om. Penjelasan kata hubungan. Sedikit kata hubung. Berarti kan dia fungsinya hubungan nih. Nah, si hubungnya ini bisa kata, gabungan kata, atau frase, atau klausa itu kayak subjek dan predikat. Nah, kuncinya di situ di kata. Kata itu kayak bisa biasa kata biasa yang beautiful, kata ya, kayak kata sifat, kata puja, kata keterangan, kata bunda, intinya kata berdiri sendiri. Kalau frase itu kayak gabungan dari beberapa jenis kata, misal buku biru, buku yang mahal, ya, buku biru dibaca. Oh, buku ya, buku biru ya. Belum naik. Misal seperti itu ya. Jadi frase itu gabungan dari beberapa kata. Ini nih, kita kan di sini ya. Namanya koordinasi conjunction itu kayak kata for and number only sama sobat kita bahasnya kata saja for itu artinya bisa untuk bisa selama for itu ya selama 2 tahun and itu dan menurut itu atau tapi jangan lupa kita nggak akan bahas kita cuma bahasanya dan or sama so kalau kan berarti kalau tulisannya BAT bacanya BAT. Nah ini kan terus kalau BIT baik BIT ya baik. Oh itu atau
karena itu objek, you and that. My friends and that. Nah, I saw you and me. Nah, you and her, you and he bisa. Nah, terus I got tulisan my friends and I are best friend. Teman-temanku dan aku adalah teman yang baik. I try and read a book. Aku beli dan baca buku sama-sama kata kerja sepakat. Kamu cantik dan pintar sama-sama kata sifat. Nah, atau kata keterangan besar. Di situ menyanyi dengan melodi dan sangat indah. Jadi sama-sama keterangan cara. Jadi setara. Kalau kata benda ketemu kata benda, kata kerja ketemu kata kerja, kata sifat ketemu kata sifat. Kata panas ketemu apa? Kata panas. Kata sifat, kata sifat ketemu kata sifat ya, kata benda. Nah, fungsinya aku juga bingung ya. Kamu tanya dulu ya. Kata hubung itu kan fungsinya menghubungkan. Kalimat itu jadi lebih simpel. Misal ada dua kalimat ini. Aku makan apel, aku makan jeruk. Kita gabungkan kata hubungnya. Maka aku makan apel dan makan jeruk. Ada unsur yang sama cukup ditulis satu. Saya pinjam buku, saya baca buku. Bisa kita gabungkan. Saya pinjam dan baca buku. Temanku pergi ke sekolah, aku juga pergi ke sekolah. Gabungnya saja teman-temanku dan aku sama-sama pergi ke sekolah. Jadi fungsinya kata itu membuat jadi satu kalimat yang lebih simpel. Terus bisa juga gabungan dari ini ya, gabungan dari kata sifat terus kata benda. Misal beautiful girl, beautiful woman, nanti ya buku, ya penungun, big class, clever student dan sebagainya. Atau ditambahkan kata sebuah suatu ini itu diikuti kata benda. Misal this book, this class, an orange ya, an apple. Nah itu juga frase, gabungan dua kata. Atau kalau kalian tambahkan, nah dengan kata sifat dan benda. Misal beautiful woman, seorang gadis cantik. Expensive car, sebuah mobil yang mahal. Nah jadi itu termasuk frase. Jadi frase itu gabungan dua kata atau tiga kata. Kalau kata ada satu, kalau frase itu gabungan dengan beberapa kelas kata. Itu juga harus setara baik frase. Kalau kalimat meaning ada subjek, ada predikat, itu harus setara. Misal aku bangun pagi, aku minum teh, ada kata aku bangun, I wake up, ada I have, sama-sama setara. Ada subjek, ada predikat, ketemu kata subjek, subjek, predikat. Sarah pergi latihan atau olahraga itu juga sama. Jadi ada subjek predikat, subjek predikat. Lisa suka sama MC watches itu juga sama. Jadi ada subjek, ada predikat, diikuti kata dan subjek predikat. Jadi setaranya tidak hanya kata, bisa pakai frasa atau kalimat. Itu sudah lebih panjang. Itu kalau bisa diapakan bisa pola kalimat nominal dan verba digabungkan ya. Nominal itu kan kalau verbnya bentuk tujuh ya. Kalau verba itu verbnya yang bentuk verb. Misal pagi ini cerah dan kita belajar bahasa Inggris dengan juga. Terus verba nominal, aku masak makanan dan masakanku gosok. Begitu kayak gosok. Pernah masak gosok atau masak gak enak? Gak pernah sering mana? Jajan. Oh sering jajan atau gak pernah masak ya? Dan beli jajan. Terus mau nominal boleh masakanku gosok dan akhirnya aku
kamu pilih, jadi aku baca buku aja. Nah, I want to go or stay, aku ingin pergi, aku tetap di sini aja. Atau misal pilih aku atau deh, terus ini aku bukan terus I, ya terus ini karena pakai objek pertama, terus ini aku terus ini bukan terus I. Nah, terus menawarkan makanan, biasanya jadi dengan menawarkan makanan, dilek atau kamu pengen makan atau minum apa, biasanya pakai on. Jadi menyatakan pilihan, opsi, penawaran, nah, kita pakai on. Tapi tetap boleh tetapi sebelum sesudahnya tetap harus setara. Intinya sama, cuman untuk terus kalau yang namanya tapi berarti ada pertentangan positif negatif atau negatif positif. Misal I wish you but I hate you, aku tuh kangen banget gak ada begini-begini gitu ya. Aku kangen tapi kok aku kangen maksudnya. Oh aku kangen tapi aku kangen. Nah, ya terus kamu rajin tetapi cerewet, misal kamu pintar tapi kok pelit, gak mau ngasih titunan. Misal aku ya sini cantik tapi gak ramah juga, seperti tangan positif negatif atau negatif positif. Aku pengen pergi tapi akunya lagi sakit. Aku mau balik, aku sakit tapi sebenarnya aku pengen pergi, jadi dipulang. Sama nominal nominal sama ya, misal nominal di situ cantik tapi udah nggak lama, nggak sama tapi verbal ayo tuh baik-baik, aku pengen beli tas tapi kan gede, ada video tapi beda. Nominal juga tasnya mahal, tapi aku gak punya uang, berarti sebenarnya beli. Atau sebenarnya bisa, I love you, baju apa main ya. Aku sayang, aku bukan ini. Jadi bisa tidak beli. Terus kita kesel. Jadi aku iya. Kalau ada sehingga energi pemain akses, mesti ada aktivitas, ada kondisi. Sama betul ini kalau ada urusan yang negatif, dua-duanya itu biasanya bikin bingung. Sama enggak? Aku sakit sehingga nggak pergi ke sekolah. Aku tidak belajar dengan dia, jadi nilaiku buruk. Jadi ada sebab dan akibatnya. Itu kalau misal aku sakit nggak pergi ke sekolah, aku lapar jadinya makan. Aku haus jadinya minum air. Hari ini hujan, jadi aku pakai mantap seperti ini. Kita berdua kali soalnya itu bisa juga untuk menambahkan informasi tambahan. 3. Ketika ada kata sen, itu biasanya penawaran apa? Bisa ini atau ini. 4. Hujan jadi tinggal di rumah. 5. Udah bekerja keras tapi nggak sukses. Ya mungkin kan nggak dulu ya. 6. 7.
10. So. Ketika kita pakai, itu kuncinya pasti salah yuk. Yang kedua, so 3. Ini tapi nggak bisa main basket ya Pak. 5. Oke, 6. 7. 8. Mana sih nyalain fan or fun? Fun itu FUN, itu bahasanya fun. Kalau ini fan, ya. Kayak kata fans ya, fan. 9. 10. Nah, pergi ke pesta tapi kayak belah. Aku tahu lagi belah, yang ini belah ya, namanya belah. Udah itu aku udah lagi semangat, udah mulai play, ya sih. Soal ini